Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Nama saya Irwanto. Hari ini saya ditugaskan untuk menjelaskan uh, cara kita membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang karena situasinya merasa putus asa dan ingin segera meninggalkan dunia yang fana ini. Seorang ahli yang karyanya dikutip sampai dengan hari ini mengenai death and dying, dan khususnya bukunya Five Stages of Grief yang diterbitkan tahun 1969 adalah Kubler-Ross. Kubler-Ross ini seorang psikiater perempuan keturunan Swiss yang berpraktek di Amerika Serikat dan mewawancara ratusan orang yang mengalami kesedihan dan kadang-kadang sampai dengan keinginan untuk meninggal dunia. Menurut Kubler-Ross, dalam menghadapi kesedihan itu tadi, dalam menghadapi kematian, seseorang biasanya melalui atau mengalami 5 fase. Fase pertama adalah fase penyangkalan atau denial. Fase kedua adalah fase marah atau anger. Fase ketiga adalah fase menawar atau bargaining. Fase keempat adalah depresi, dan fase kelima adalah penerimaan atau acceptance. Nah, dari berbagai penelitian yang ada sampai hari ini sudah dibantah bahwa fase-fase itu adalah fase yang berurutan. Dalam hal saya sendiri tidak, ya. Dalam hal saya sendiri, saya dipicu rasa marah, tetapi kemudian dengan depresi. Baru pada tahap-tahap setelah ada bargaining pun saya alami dengan gejala yang saya sebut sebagai magical thoughts. Saya berharap ada magic di dunia ini dan saya bisa sembuh total, begitu ya. Tetapi itu tidak pernah terjadi dan itu membuat saya lebih frustrasi lagi. Maka muncul bargaining, ya. Bargaining itu saya lakukan ketika orang masih mendorong saya untuk bertahan hidup, padahal saya sendiri sudah merasa sudah saatnya saya harus memutuskan sesuatu tentang hidup saya. Dalam situasi marah, tentunya tidak pada tempatnya Anda menasihati agar dia tidak marah pada Tuhan. Sangat sulit. Tetapi bahwa dia marah dengan Tuhan, itu adalah suatu proses yang dapat Anda terima. Karena yang mengalami hal itu bukan hanya kalian sendiri, banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Sampai pada suatu realisasi bahwa sebetulnya apa yang dia alami itu mempunyai tujuan yang berbeda. Ada sesuatu lagi di masa depan yang tidak pernah dia ketahui saat ini, yang mungkin bersifat positif, yang berhubungan dengan kondisi dia sekarang. Ini saya kira tidak perlu digarisbawahi. Saya kira semua orang tahu bahwa semakin kaya seorang konselor dengan contoh-contoh, semakin efektif yang bersangkutan di dalam memberi bantuan. Karena apa? Karena dia bisa memberikan orientasi berbagai pilihan yang bisa dipilih oleh yang bersangkutan. Nah, tujuan yang dapat dicapai tentunya adalah pelan-pelan. Tadi saya katakan satunya memperpendek depresi dan denial. Tetapi kemudian secara realistis, secara rasional, itu merencanakan tujuan hidup yang baru. Dan tentu ini disertai dengan bargaining. Saya yakin bargaining akan terjadi di situ dengan Tuhan. Kalau aku begini, aku bisa begitu dan sebagainya. Nggak apa-apa. Katakanlah bahkan dengan kata-kata itu magical wish, ya. If you wish something happen to you and it's magic, what kind of magic do you want to experience? Kata-kata seperti itu kalau di dunia barat itu memicu orang berpikir out of the box. Ya, iya kalau ada magic, aku mau apa ya? Lalu kemudian diturunkan, apakah betul perlu magic untuk itu? Bukankah Yesus sebenarnya mampu untuk meraih ini tanpa magic? Ya. Nah, kalau memang tidak bisa dan situasinya memang selalu memburuk, tentu tujuan berikutnya adalah menerima kenyataan bahwa memang dia bersama keluarganya
mempersiapkan diri untuk say goodbye. Tidak ada jalan lain, tetapi say goodbye dalam keadaan damai, masing-masing menyadari betapa berharganya relasi mereka di masa yang lalu, mengenang hal-hal yang positif, tetapi kenyataannya adalah kita harus berpisah sekarang dan mungkin harus bertemu lagi di kehidupan yang lain. Membantu orang untuk menerima lagi-lagi tidak mudah. Tetapi kalau ada cerita optimis, ya memang sih beban menjadi sangat berat. Tapi jangan takut, ada yang membantu. Saya sendiri sudah mulai bekerja dengan baik dan saya punya penghasilan yang cukup. Tidak perlu khawatir, ya kan? Papa bisa meninggal kami dengan tenang atau mami bisa meninggalkan kami dengan tenang. Anak-anakmu semua bangga dengan you dan seterusnya. Saya sudah melihat sesi-sesi di mana semua anak berpegangan tangan dan menyentuh tubuh orang yang mempunyai deathbed dan berdoa bersama. Ternyata sangat efektif. Walaupun tidak seketika itu juga orang tua meninggal, tetapi ketika mereka berpisah wajah mereka sangat cerah. Ingin saya kontribusikan di akhir hidup saya. Akhir hidup itu artinya saya sudah pensiun, saya sudah menjelang 70 tahun. Saya pikir dulu 65 aja pasti saya udah lewat, tapi ternyata enggak. Jadi Tuhan Maha baik, saya masih dikasih tugas terus. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga Tuhan tetap bersama kalian dan I wish you all the best. Thank you.